slide-nya share dulu ya. Slide-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'an. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syahid Jakarta, kemudian yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Pontianak beserta pimpinan, kemudian keynote speaker dan juga para narasumber, kemudian seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Saya menyampaikan terima kasih dan bersyukur kepada Allah bisa bergabung dalam webinar nasional kali ini dengan para pakar yang luar biasa ya. Ada para pakar, ada praktisi tadi yang sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Saya bukan seorang ahli ekonom, bukan ahli ekonomi, kemudian juga tidak punya pengalaman dalam bisnis, tetapi sebagaimana tema saya pada hari ini, yaitu strategi bisnis di era pandemi COVID-19 bagi para pengusaha perempuan dalam tinjauan dakwah. Baik, saya akan mengawali dulu sedikit Pak Moderator dari tinjauan dakwah terhadap kehadiran COVID. Ini ada hubungannya dengan bisnis keluarga. Kalau ditinjau dari dakwah, saya pribadi menyatakan bahwa COVID ini adalah sebagai anugerah. Anugerah yang berupa seruan dari Allah. Jadi Allah adalah dai yang menyeru. Ya. Ada juga ini yang mengatakan teguran. Tapi kalau saya lebihnya, para peserta ini lebihnya seruan dari Allah. Sebagaimana di surat Yunus 25 bahwa Allah adalah dai yang menyeru kepada manusia agar tetap ada dalam kondisi selamatnya. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa ini adalah seruan dari Allah? Mungkin karena berbagai kemajuan ya, saya melihatnya dalam aspek keluarga. Ini cukup banyak keluarga yang dalam satu keluarga, anggota keluarga, suami dan istri pasangannya sangat sedikit sekali waktu pertemuannya. Kemudian juga ayah dan ibu dengan anak-anaknya, putra-putrinya, itu sangat sedikit sekali bisa bertemu, bahkan bisa memeluk. Bahkan mungkin ada yang ketika dia berangkat bekerja, anaknya masih tidur. Pulang, anaknya sudah mulai tidur. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana anak bisa dititipkan, anak hanya dititipkan kepada khodimah atau pengasuh. Kemudian juga cukup dititipkan ke sebuah tempat penitipan. Nah, tentu Allah tidak menginginkan demikian. Ingin ayah ibu itu menjadi didik, menjadi panutan, yang memberikan kasih sayang, sehingga nanti terlahir generasi yang hebat, generasi yang tangguh. Maka dengan adanya COVID ini, katakan sekali lagi, ini adalah seruan dari Allah agar manusia, sebagian manusia tentunya yang sedikit lengah
agar segera kembali kepada ketentuan Allah. Baik, ini temanya yang saya sampaikan ini berkaitannya tinjauannya adalah dakwah. Sedikit aja saya menyampaikan bagaimana hubungan dakwah dengan bisnis. Saya hanya melihat dari satu unsur yang ada pada dakwah itu adalah tujuan. Tujuan dakwah itu adalah menegakkan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, tadi para narasumber pertama, kedua, ketiga sudah menyampaikan bagaimana peluang usaha, peluang bisnis. Ya. Nah, ketika akan menghasilkan satu kehidupan yang baik, kalau tinjauan dari tujuan dakwah, maka dalam aktivitas ekonomi itu ada sebenarnya di dalamnya itu adalah nilai-nilai dakwah. Ketika itu diterapkan, maka akan terbangun sebuah tatanan ekonomi yang baik, kemudian juga sebuah kehidupan keluarga yang baik. Di antaranya adalah ada nilai ketauhidan, kemudian keadilan, nubuah, kemudian juga ada hasil. Nah, baik dengan kondisi ini, Bapak, Ibu, dan juga para peserta, tadi saya di awal mengatakan menyampaikan bahwa saya bukan pakar ekonomi dan juga bukan praktisi, tetapi saya banyak berkumpul dengan ibu-ibu, terutama khususnya muslimah. Nah, dengan adanya COVID ini, terutama pada masyarakat bawah itu, banyak saya menemukan cukup banyak ibu-ibu yang sebenarnya bukan terpaksa ya, tetapi mereka mengambil peluang bisnis melalui online. Tetapi motif mereka itu bermacam-macam. Di antaranya ya ada yang karena suaminya dirumahkan, terutama mereka yang bekerja, mereka menjadi pekerja, kemudian juga mereka usaha di tempat umum, mereka juga bekerja pada orang lain, sehingga akhirnya dengan kondisi ini mereka dirumahkan. Nah, tentu sebagai istri, ya, mereka tidak bisa bertahan ketika suaminya tidak ada aktivitas ekonomi. Maka peluang COVID ini juga mereka ambil, dan akhirnya mereka melakukan berbagai macam usaha yang sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri, banyak sebenarnya yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Ya, di antaranya itu mereka usaha fashion, ya, pakaian online, kemudian kuliner, bahkan yang saya temukan, yang saya temui juga, mereka banyak usaha barang-barang rumah tangga, kemudian mereka di-share di grup, ya. Nah, ini ada beberapa faktor. Kemudian saya langsung aja melihat dampaknya. Dampak dari sebenarnya tadi perempuan bisa mengambil alih atau terlibat dalam kegiatan ekonomi karena suaminya dirumahkan. Kemudian juga ada memang yang sudah sebelumnya juga mereka sudah menjadi pebisnis, mereka sudah usaha, sudah cukup banyak. Kemudian juga hasil keterlibatan dan dampak keterlibatan perempuan itu tentu ada dua. Kalau saya melihatnya ada dua. Ada yang memang ekonomi keluarga itu meningkat, kemudian keluarga menjadi bahagia. Tetapi ada juga yang ekonominya meningkat, namun keluarga berantakan. Nah, ini yang satu dua, ya, dua-duanya ini sebenarnya relatif. Karena begini, ekonomi meningkat, keluarga bahagia, tentu ada yang tinjauannya itu hanya dari meningkat hasil. Tetapi dari ketenangan akhlaknya itu juga belum tentu. Kemudian ada yang keluarga berantakan. Saya menemukan satu kasus seorang ayah yang merasa menyesal ketika dia
sibuk bekerja, kemudian istrinya juga terlibat dalam kegiatan ekonomi, bekerja juga, ya. Kemudian dua-duanya mereka punya keinginan bahwa anak-anaknya sukses. Mereka memasukkan putra-putrinya semuanya ke sekolah, kuliah di luar negeri, kemudian punya pekerjaan juga yang mentereng. Awalnya mereka sangat bangga, mereka sangat puas ketika sudah bisa menghantarkan putra-putrinya kuliah di luar negeri dengan memperoleh pekerjaan yang luar biasa bagus. Tetapi mereka akhirnya menyesal. Kenapa mereka menyesal? Ketika istrinya sakit, ibunya 3 anak itu sakit, sang ayah menelpon 3 anak itu untuk bisa menungguin ibunya di rumah sakit. Ternyata 3-tiganya tidak ada yang bisa dengan berbagai alasan. Bahkan sampai 2 minggu setelah ditelepon, ibunya menghembuskan nafas terakhir, 3-tiganya tidak ada yang bisa hadir. Dari sini bisa dilihat apa yang diinginkan oleh para perempuan, tentunya dalam konteks rumah tangga ini para ibu, ketika terlibat dalam ekonomi. Tentu yang diinginkan adalah kehidupan rumah tangga yang tenang. Bukan hanya sukses dalam pendidikan, tetapi dalam akhlaknya tidak. Nah, maka dari itu, di sini secara singkat saya ingin menyampaikan kalau tadi ada tips, mungkin saya tinjauan tipsnya itu bukan tinjauan wirausaha, tetapi saya lebih kepada tinjauannya dakwah. Bagaimana para perempuan agar tetap bisa eksis terlibat dalam kegiatan ekonomi, menopang ekonomi keluarga, kemudian juga nantinya akan menghasilkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau bahasa dakwahnya, keluarga yang baik. Maka saya menyampaikan yang pertama, tiada lain ketika memulai untuk usaha, maka visinya, niatnya itu adalah ingin mencapai satu ketenangan dalam rumah tangga, melahirkan kebahagiaan, melahirkan ketenangan. Dan dalam tinjauan dakwah, tentu ketenangan, kebahagiaan bukan hanya diraih dengan besarnya penghasilan, tapi yang dimaksud dengan sakan perempuan itu punya, dalam arti perempuan bisa menjadi sumber ketenangan di dalam rumah tangga, tentu ketenangan yang bisa melahirkan dunia dan akhirat. Nah, ketika ada visi yang ditetapkan, maka ada 3 hal penting kalau menurut saya yang mesti diterapkan atau juga dijaga bagi perempuan yang terlibat aktif dalam bisnis. Pertama adalah seimbang antara bisnis dan tanggung jawab. Mengapa harus seimbang? Karena ya semua sudah sangat memahami bahwa sebagai seorang muslimah, seorang muslim memahami bagaimana pembagian tanggung jawab dalam keluarga, di mana perempuan itu punya tanggung jawab memimpin apa? Pemimpin dalam artian adalah mengasuh, membimbing, menjaga putra-putri dari suaminya, kemudian juga dia mesti mengelola, menata ekonomi yang harta yang diberikan atau ekonomi yang diberikan oleh suaminya. Nah, tanggung jawab ini mesti tetap menjadi yang utama. Karena ketika tidak ada keseimbangan, ini yang disampaikan oleh kawan-kawan ibu-ibu yang mulai usaha di era pandemi ini. Jadi ketika COVID-19 ini, ibu-ibu di rumah memulai bisnis online, ada yang busana, kemudian kuliner, kemudian di sisi lain suami juga di rumah. Ada yang memang dirumahkan, ada juga yang memang bekerja di rumah. Kemudian anak-anak juga belajar di rumah. Nah, ini bagaimana bisa membagi waktu secara seimbang untuk mengelola usaha, kemudian juga untuk menemani putra-putrinya belajar,
kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Nah, ini mesti semuanya dijalankan dengan seimbang. Ketika tidak, maka yang terjadi adalah terbengkalai, terutama yang dikhawatirkan tadi. Putra-putri mungkin bisa sukses dalam pendidikan, tetapi akhlaknya. Apalagi sampai melihat ada satu hal yang tidak baik yang terjadi pada ayah bundanya, kemudian disaksikan oleh putra-putrinya. Nah, ini akan melahirkan satu mental yang tidak sehat kepada putra-putri itu. Maka ketika perempuan mulai terlibat dalam bisnis, dalam usaha, maka mestinya ada keseimbangan. Nah, bagaimana agar bisa seimbang? Ini yang mungkin sudah ada juga yang menerapkan dan saya juga mencoba, walaupun bukan dalam sektor bisnis ya. Saya mencoba bukan dalam sektor bisnis, tapi saya sebagai ASN dan juga ya sebagai ASN, bagaimana menerapkan keseimbangan ini. Salah satu yang saya terapkan dalam keseimbangan ini adanya pertama adalah adanya kesepakatan. Adanya kesepakatan antara suami dan istri dan juga putra-putri kita. Ada kesepakatan. Bahkan dari kesepakatan ini kita ciptakan adanya pertemuan yang rutin. Ya mungkin bahasanya rapat kecil. Rapat kecil keluarga yang dilakukan secara berkala. Itu tidak hanya satu kali saja, tetapi dilakukan secara berkala. Ada evaluasi, ada perbaikan program. Apakah program bisnis yang dilakukan oleh kita sebagai perempuannya, kemudian juga bagaimana perhatian suami, juga keterlibatan suami dalam tanggung jawab, karena itu adalah sama-sama ya, bukan hanya tanggung jawab seorang perempuan, walaupun ada pembagian tetapi adalah tanggung jawab bersama. Maka hal yang penting adalah kesepakatan. Kesepakatan suami dan istri dan juga putra-putri itu harus kita ajak bersama. Bukan hanya dalam urusan bisnis tadi, tetapi juga bisnis berjalan, kemudian rumah tangga tetap terjaga, kemudian masalah tauladan kepada putra-putri atau pendidikan akhlak di dalam rumah itu tetap terbina, dan itu ibu dan ayah tetap menjadi tauladan bagi putra-putrinya. Nah, ini kalau bagi mahasiswa yang ingin bisnis sambil kuliah, ini kesepakatan juga harus ada. Dengan siapa kalau mahasiswa? Dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin orang tuanya di daerah, dia jauh di kampus, lalu ingin bisnis sambil kuliah, itu harus ada kesepakatan dengan diri sendirinya. Mana yang akan dinomorsatukan, kuliah atau bisnis? Nah, kalau sudah ada kesepakatan dengan diri sendiri dan dia tetap akan mengutamakan kuliah, sesulit apapun, pasti dia akan tetap mengutamakan kuliah. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, menerapkan akhlak Nabi dalam bisnis. Tadi sebenarnya ada slide yang kedua, di mana ada tujuan dari dakwah dalam bisnis itu adalah menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah selain prinsip ketauhidan, ada menerapkan akhlak. Ya, walaupun tadi misalkan sekarang peluang bisnis online sangat terbuka luas, tetapi peluang untuk manipulasi ini besar juga dalam usaha online itu. Saya sering mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman. Maaf Bu, udah jam 4, kita agak terbatas sama baik, waktunya. Lagi, Pak. Banyak keluhan dari teman-teman muslimah. Pertama, peluang manipulasi dalam usaha online. Kemudian juga ketika mendapatkan tanggapan yang kurang bagus ya dari konsumen. Nah, di sini ketika sudah menerapkan akhlak Nabi, insya Allah semuanya akan mencapai satu ketenangan. Kemudian bagi para perempuan yang aktif dalam dunia bisnis, bukan hanya sekedar menghasilkan uang tambahan untuk keluarga, tetapi dari kegiatan bisnis ini diusahakan untuk melahirkan peningkatan yang luas. Tentunya adalah peningkatan keimanan, kemudian akhlak, tentu peningkatan
dalam membina rumah tangga itu akan menjadi lebih baik, maka bukan hanya bisnis, tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara yang sebelumnya, bagaimana kita bisa tetap terus sharing, terus belajar, sehingga walaupun banyak kesibukan, kita tetap meningkat. Baik, Pak Moderator, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cucu, luar biasa. Visinya adalah ketenangan dunia akhirat kalau bisnis. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.